warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Hasan di sini, dan dalam kesempatan kali ini gue mau ngerekomendasiin setidaknya ada 7 buku yang pengen banget gue rekomendasiin buat teman-teman di tahun 2020. Dan untuk informasi bahwa buku yang gue rekomendasiin ini adalah buku yang pernah gue review di YouTube gue, dan kalian bisa ngeliat review-review bukunya kalau misalnya kalian tertarik nantinya. Oke, tanpa bertele-tele, gue mau rekomendasiin buku yang pertama. Buku pertama yang gue rekomendasiin di tahun 2020 adalah bukunya karya Daniel Negata yang berjudul Bergumul dengan Sikap Positif. Pertanyaannya, kenapa gue rekomendasiin buku ini di pertama kali untuk tahun 2020? Seperti yang kita ketahui dan menurut pandangan gue, bahwa di masa pandemi ini sebenarnya kita kan lebih banyak di rumah, lalu lebih banyak di media sosial, lalu lebih banyak mungkin kita banyak pikiran karena nggak bisa keluar dari rumah dan semacamnya lah. Dan ujung-ujungnya semua itu akan menjusur kita ke pikiran yang negatif atau pandangan yang negatif atas segala hal. Untuk itulah kita perlu literatur yang memang mengarahin kita gimana sih caranya bergumul dengan sikap positif, bagaimana diri ini dipaksa untuk teruslah, maksudnya di dalam lingkaran yang positif, karena memang di rumah doang itu emang nyebelin dan mungkin agak ngebosanin. Jadi itulah kenapa gue rekomendasiin buat baca buku ini, biar kita positif dulu lah, kita bergumul dengan sikap positif, kita berada di lingkaran yang positif, itu yang penting terlebih dahulu untuk tahun 2020. Dan informasi aja bahwa ini menurut gue, mungkin kebutuhan lu juga beda dariku, tapi dicoba aja deh baca buku Bergumul dengan Sikap Positif karya Daniel Negata. Buku ini juga nggak mahal-mahal banget kok, 50 ribuan ke bawah lah kalau nggak salah ya. Oke, buku kedua yang gue rekomendasiin adalah buku karyanya Dale Carnegie yang judulnya How to Win Friends and Influence People. Jadi buku ini bukan cuma menangin teman doang, bukan cuma mempengaruhi orang doang, tapi buku ini juga ngebahas segala hal tentang relasi antar manusia. Jadi kita sering di media sosial, kita sering dengan keluarga kita dan orang-orang lain, gitu kan. Di masa sekarang ini susah banget buat ngebangun relasi. Terus juga orang-orang juga maksudnya apa ya, lebih kayak sensitif banget lah. Nah di buku ini kita itu banyak banget diajarin tentang hal-hal seperti itu. Lalu diajarin juga bahwa berpikiran itu jangan tentang pikiran ego lo doang atau perspektif lo doang, tapi lo juga harus ngelihat gimana sih perspektif orang lain, kenapa sih orang lain itu bisa ngelakuin ini dan itu. Lu jangan langsung ngejudge dan semacamnya. Nah buku itu ngajarin banget tentang ini. Jadi buku ini gue rekomendasiin untuk dibaca. Belum lagi juga buku ini pas banget untuk persiapan tahun 2021 yang insya Allah atau semoga aja jadi akhir dari pandemi COVID. Dan ketika lu udah baca buku ini, lu udah tahu bagaimana caranya relasi antar manusia. Dan makanya lu harus banget baca buku ini menurut gue sih. Lalu buku yang ketiga yang gue rekomendasiin adalah buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis karya Francine Jay. Ya, di COVID-19 ini, di tahun 2020 ini kita bener-bener krisis dan kita semua tahu itu. Kecuali lu pada yang memang bokap lu banyak duit atau semacamnya, gue nggak ngerti. Tapi orang-orang kayak gue dan mungkin juga lu yang nonton sekarang ini ngerasain bahwa sekarang itu susah banget lah cari duit. Dan ketika kita di rumah, otomatis kan kita lebih sering online, media sosial dan semacamnya. Dan di media sosial itu kan rata-rata hampir mungkin 30-40%-nya adalah iklan. Dan ketika lu ngeliat sesuatu yang memang menurut lu suka, pasti lu pengen beli kan, dan semacamnya lah. Nah di buku ini tuh diajarin bagaimana caranya hidup minimalis. Hidup minimalis tuh kayak apa sih? Nah hidup minimalis itu kayak lu cuman beli sesuatu yang bener-bener lu itu sesuatu itu berguna buat lu lah gitu. Jadi lu diajarin hemat di buku ini dan bakal ngerubah pola pikir lu tentang apa yang bakal lu beli, akan nahan diri lu tentang sesuatu yang mungkin gak berguna tapi lu pengen beli gitu. Nah makanya untuk menahan hasrat-hasrat untuk membeli sesuatu yang mungkin gak berguna, atau membeli baju yang juga nggak bisa lu tunjukin ke teman lu atau semacamnya, kan nggak berguna banget beli baju atau semacamnya. Tapi kan kita nggak tahu nih, kita manusia, mungkin teman-teman juga tahu bahwa
memang sering kita kayak gitu, nggak jelas, beli sesuatu yang nggak jelas. Makanya mungkin bisa dibaca buku ini biar kita bisa hidup lebih hemat dan lebih minimalis. Dan dengan itu mungkin kita bisa hemat budget kita di tahun 2020 ini, karena kita tahu banyak yang di PHK dan semacamnya. Oke, selanjutnya buku yang gue rekomendasiin nomor 4 adalah buku karyanya Dr. Harry Putra. Judulnya Cara Merancang Masa Depan Agar Hidup Mapan. Kenapa buku ini gue rekomendasiin di tahun 2020 ini? Menurut gue tahun 2020 ini memang tahunnya buat kita berpikir tentang langkah apa yang akan kita ambil di tahun-tahun ke depan. Buku ini ngajarin kita bahwa ya sama kayak bukunya Kiyosaki tentang usaha lah. Kita tuh harus memulai usaha. Kita harus berani untuk jadi pebisnis, jangan cuma jadi pekerja. Karena kita ketahui bahwa tahun 2020 ini sebenarnya mungkin bisa jadi pukulan buat kita semua para pekerja, bahwa lu nggak aman dengan kerja cuy. Lu mungkin harus coba ubah pola pikir lu tentang kerja. Mungkin lu bisa nyoba usaha di tahun-tahun sekarang. Dan untuk merancang itu semua mungkin buku ini bisa menambah wawasan lu lah tentang bagaimana dunia usaha dan bagaimana untuk memulainya. Karena emang gak gampang sih harus pindah mungkin ke dunia kerja langsung ke usaha. Tapi mungkin bisa dibaca buku ini. Bukunya juga murah. Gua kemarin belinya di bawah 10.000 karena ada diskon di Gramedia. Buku selanjutnya yang pengen banget gue rekomendasiin adalah You Are Brand. Kenapa buku ini gue rekomendasiin di tahun 2020? Nah, di tahun 2020 nih kita ketahui bahwa kita mungkin banyak yang di PHK, kita nggak kerja dan semacamnya. Kenapa direkomendasiin buku You Are Brand kayak Catherine Caputa ini? Karena menurut gue, kita sekarang waktunya juga untuk nge-branding kita, atau personal branding lah. Kita mau dikenal sebagai apa gitu di tahun 2021 nanti? Apakah kita emang dikenal sebagai pekerja? Ya kalau memang mau dikenal sebagai pekerja seperti apa? Kayak misalnya gue jurusan teknik sipil kuliahnya, dan gue di tahun pandemi kayak gini, gue terus ngelatih diri gue tentang software dan semacamnya, dan mulai gue upload di story WhatsApp atau Instagram gue untuk membranding diri gue. Terus juga gue upload di LinkedIn gue tentang apa aja pelatihan yang gue ikutin. Itu karena yes, ini waktunya personal branding cuy. Maksudnya ini waktunya banget buat lu memperbanyak lah kemampuan yang lainnya. Nah itu kan termasuk dalam You Are Brand atau personal branding ini. Makanya manfaatin banget, coba dibaca buku ini untuk nge-branding diri lu sebagai apa, karena memang penting banget sih menurut gue personal branding itu. Selanjutnya buku yang gue rekomendasiin adalah, dan mungkin buku ini juga udah lama banget keluar, tahun 2010 ke bawah, tapi tetap rekomendasi buat lu baca. Bukunya adalah karyanya Kate Ferrazzi, yaitu Never Eat Alone. Ketika lu udah personal branding, ketika lu ngehadapin dunia bisnis yang bener-bener nyata, dunia kerja yang bener-bener nyata, lu harus butuh persiapan dong. Lu juga harus butuh senjata lah buat lu berperang di dunia seperti itu. Gimana lobby-lobbynya dan semacamnya. Setelah lu baca buku How to Influence and Influence People, lu juga harus paham gimana cara pikir kebanyakan orang di dunia bisnis. Di buku ini diajarin banget nih gimana caranya lu cari jejaring dan semacamnya lah. Nah buku ini tuh bisa mungkin jadi amunisi lu yang bisa lu simpen dan lu bakal gunain di tahun 2021 nanti. Karena 2020 kan banyak banget nih waktu buat kita belajar, dan gue rekomendasiin buat baca buku ini, belajar buat gimana caranya lu ngemenangin jejaring, gimana caranya lu berhadapan dengan orang. Itu penting sih menurut gue, karena segala sesuatu itu yang memang tentang komunikasi sih menurut gue. Senjata satu-satunya dalam pekerjaan tuh atau usaha juga tentang komunikasi, dan itu yang sebenarnya harus benar-benar kita pelajarin. Dan buku terakhir yang gue pengen rekomendasiin adalah buku Smart Public Speaking. Setelah kita nguasain atau bergumul dengan sikap positif, setelah kita tahu bagaimana caranya memenangkan atau hubungan relasi antar manusia, setelah kita meminimaliskan hidup kita atau belajar lebih hemat, setelah kita merancang masa depan agar hidup mapan, dan setelah kita tahu gimana caranya personal branding, lalu bagaimana caranya membangun jejaring,
saatnya lu hidup di dunia nyata dengan, ya lu harus pintar ngomong lah gitu. Seperti yang gue bilang sebelumnya bahwa komunikasi itu penting. Dan komunikasi itu menurut gue hal yang utama. Baik lu pekerjaan, entah lu pengusaha, entah lu konglomerat dan semacamnya, menurut gue komunikasi itu emang apa ya, bisa dibilang tuh emang hal-hal yang paling krusial lah dalam dunia pekerjaan, dunia usaha dan semacamnya. Untuk itu gue rekomendasiin banget buat baca nih buku nih, Smart Public Speaking. Dan setelah baca buku ini, mungkin perspektif kita bakal beda. Kita bakal lebih siap lagi lah menghadapi tahun 2021, karena dari yang gue baca-baca juga tahun 2021 nanti, kalau memang pandemi COVID-19 ini udah berakhir, berarti kita bakal ngadepin masyarakat ekonomi ASEAN 2021 yang harusnya di tahun 2020 ini jadi waktunya untuk MEA ini, tapi karena pandemi kan jadi MEA nggak jadi. Ya bagi yang nggak tahu masyarakat ekonomi ASEAN, mungkin bisa teman-teman lihat di Google bahwa sedikit mungkin gue bahas tentang pekerja yang bisa keluar masuk lah, misalnya secara bebas lah. Sekarang itu kan udah masyarakat ekonomi ASEAN, dan ketika kita nggak mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang seperti itu, menurut gue hal-hal besar banget, kita nggak bisa bersantai lagi di tahun-tahun ini. 2020 ini mungkin juga bisa gue bilang apa ya, kesempatan lah yang diberiin Tuhan untuk kita orang-orang Indonesia buat ngembangin lah apa yang belum kita ketahui. Terus kita lebih banyak belajar di tahun sekarang, karena memang tahun-tahun ke depan pasti sulit banget. Kalau kita mau belajar dari pengalaman, oke lah, gue nggak mau baca buku, gue mau belajar dari pengalaman aja. Ya lu mau seberapa lama gitu belajar dari pengalaman? Kan ada dua pilihan, lu pengalaman dari orang atau lu mau pengalaman sendiri. Dan menurut gue yang paling efisien adalah dengan baca buku. Ya dengan lu baca buku, otomatis pengalaman orang bakal jadi pelajaran lah buat lo untuk bisa berkembang. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Dan jangan lupa dibeli buku ini. Kalau misalnya keseluruhin sih nggak nyampe 300.000. Kalau emang susah buat beli buku ini, teman-teman, kayak misalnya buku ini nih. Buku ini itu udah ada di aplikasi Perpusnas. Mungkin teman-teman bisa lihat di Google Play Store, lalu di Goodreads atau semacamnya, itu aplikasi-aplikasi. Mungkin buku ini hampir seluruhnya tuh ada di situ. Kalau emang nggak bisa, maksudnya belum bisa belilah. Jadi nggak harus semua beli kok. Zaman sekarang itu udah enak lah gitu, kita nggak harus beli buku. Udah ada buku yang aplikasi yang legal gitu buat kita baca buku-buku yang di sini. Oke, thank you. Sampai ketemu di video gua berikutnya. Bye.